Baik. Nah, Pak Bekti, ini ada pertanyaan yang menarik nih, Pak Bekti. Kalau misalnya di kondisi market seperti apa, itu Pak Mhm. Bekti tidak melakukan trading atau menghindari trading? Iya. Jadi ketika biasanya saya tuh kalau udah menghindari market, contoh hari Jumat kemarin ya, sesi 2 saya nggak trading deh, itu sesi 2. Kenapa? Saya udah melihat kok sepi. Memang seminggu kemarin 2, 3 hari itu agak sepi. Cuman yang perlu Anda tanamkan bahwa hampir bisa dibilang semua market itu selalu ada peluang. Tapi bagi saya pribadi, saya nggak ingin ambil semua peluang itu. Karena kalau saya rasa potensial resikonya lebih besar dari potensial profitnya, ya saya nggak akan ambil. Lebih baik saya bersantai. Buat apa? Daripada kita paksakan untuk trading dengan harapan untuk dapat profit, tapi justru malah kita nanti ujung-ujungnya cut loss. Malah hari berikutnya kita itu berpikir gimana cara memulihkan cut loss-annya tadi untuk BEP gitu. Jadi saya pernah punya cerita unik saya pribadi, katakanlah saya punya uang 100 juta di bulan Januari. Soal itu karena kesalahan saya waktu dulu ya, saya itu tidak bisa mengontrol yang namanya trading, ibaratnya over trading. Februari saya trading cut loss, Maret trading saya cut loss, April cut loss, baru di bulan Mei pulih lagi 100 juta. Jadi Januari ke Mei itu 100 juta. Terus ngapain saya tuh Februari, Maret, April? Kayak gotong royong, capek, tiap hari lihat monitor. Ada yang salah nih dengan cara saya. Makanya langsung saya manage. Kalau memang kita tuh sudah profit, oh rasa bersyukur, udah deh, cukup dulu deh. Mungkin besok. Oh, indeks mungkin lagi nggak mendukung. Di running trade banyak yang merah. Oh, mungkin aku tak rest dulu deh. Sambil mungkin screening aja, cari saham-saham yang mungkin ibaratnya udah cukup turun cukup dalam, kita ambil peluang mungkin untuk potensial mantunya, cuman kita tunggu timingnya. Kalau memang market nggak mendukung, indeks juga turun, ya udah nggak usah. Gitu. Jadi kita kontrol. Ini yang paling sulit. Memang kuncinya keberhasilan trading itu kan menurut saya cuma dua. Kapan waktu yang tepat untuk melakukan jual beli dan harga berapa. Nah, untuk mendapatkan dua ini perlu yang namanya sifat jangan over trading, sifat bersyukur dan pengendalian diri yang penting gitu. Nah, Pak Bekti, kalau ngomongin tentang overtrading nih, Hmm. kapan menurut Pak Bekti tuh bisa terjadi nih overtrading? Ya. Jadi di kondisi seperti apa nih overtrading itu Hmm. terjadi? Saya jujur adalah seorang trader yang mungkin bisa dibilang beresiko tinggi gitu ya menurut saya pribadi. Karena kadang saya jujur aja saya all in, kadang saya juga pakai margin. Tetapi aku harus bijak kapan senjata saya ini saya gunakan. Jadi kalau memang market lagi sepi, saya cuma mengilustrasikan sekarang saya trading itu cuma pakai pistol gitu kan, pistol aja gitu. Nanti bomnya, nuklirnya kita keluarkan ketika market mendukung. Nah, kapannya biasanya nih, misalnya ada momentum ketika window dressing atau mungkin January effect atau mungkin yang jelas adalah ketika saham-saham itu ramai ditransaksikan, bisa dibilang mayoritas saham-saham isinya hijau, kemudian respon pasar luar biasa, volumenya gede, transaksinya gede, di saat itulah kita serakah. Aku bener agresif kalau pas waktu kayak gitu. Nah, kurang lebihnya gitu sih Bu. Tapi kalau memang kita itu pas bener-bener market nggak mendukung, sepi, running trade banyak yang merah, udah kita mungkin menyingkir dulu deh gitu. Jadi dikendalikan. Gitu. Jangan maksain keadaan gitu ya, Pak Bekti. Jangan Nah, maksain diri lah intinya gitu nah ya. bener banget, jangan dipaksa gitu. Oke, Pak Bekti. Nah, Pak Bekti kalau mau tanya tentang portofolio nih, jadi ada Boleh? pertanyaan. Waktu kemarin Pak Bekti di HOTS Championship yang season Mhm, keempat, itu mhm. Pak Bekti tuh berapa sih saham yang ada di portofolionya gitu. Jadi teman-teman nih mau tanya nih, sahabat Mirai Asset mau tanya, biasanya Pak Bekti tuh kalau beli saham tuh all in, all out, atau dibagi ke beberapa saham? Oke, kalau untuk saham saya jujur karena scalping di Championship Season 4, jadi saya tuh in out in out. Hampir saya tuh jarang nginepin saham. Kalaupun nginepin saham cuma satu malam, esoknya udah tak jual. Waktu itu kan saya masuk kategori transaction value ya, jadi bener-bener kenceng banget in outnya. Jual belinya sangat kenceng sekali. Ya kalau ditanya berapa jenis sahamnya, paling saya itu cuma satu atau dua aja. Kenapa? Kalau terlalu banyak, malah bingung kita mau ngontrolnya gitu. Jadi bener-bener cuma saya simpan aja satu atau dua jenis saham. Terus keterkaitan dengan all in dan margin, ya kalau saya lakukan memang ada saatnya saya tuh all in, jujur gede. Bahkan margin pun saya pakai semuanya gede juga itu. Tapi margin itu pun kan juga dipakai di saham-saham yang blue chip, nggak bisa saham semua saham bisa, saham gorengan juga nggak bisa. Nah, yang saya lakukan adalah ketika misalnya nih saham-saham kayak ABCD gitu, karena saya nggak boleh nyebut saham ya, dia dikasih margin gede tapi volumenya mendukung. Nah, itu baru saya berani ambil kesempatan itu gitu.
Nah, baik Pak Bekti, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak Bekti. Ini ada pertanyaan, nah biasanya kan kita sebelum trading tuh kita bikin trading plan ya, Pak Bekti. Jadi Pak Mm-mm. Bekti juga pasti punya trading plan. Nah, gimana caranya mengendalikan psikologi kita dengan trading plan yang kita sudah miliki pada saat marketnya berjalan, gitu. Jadi mungkin biasanya kan nggak sesuai nih dengan rencana. Nah, itu gimana Ya, caranya mengendalikan dirinya, Pak Bekti? oke. Itu Marta. Kalau saya pribadi menerapkan sebuah konsistensi dalam diri saya. Market buka, tiba-tiba saya itu transaksi, cut loss gitu ya misalnya. Karena mungkin analisa saya tidak direspon pasar. Saya transaksi lagi, cut loss lagi. Saya transaksi lagi, cut loss lagi. Kalau udah 3 kali, biasa saya rest dulu. Oke, ini aku akan rest dulu, aku akan istirahat sejenak dulu untuk menenangkan pikiran. Kenapa? Kalau ini diteruskan, ini bisa emosional. Justru malah kita yang bermain trading berikutnya, kita nggak rasional. Kita akan nekat nanti. Pasti berpikir, waduh hari ini udah cut loss sekian, gimana ya cara memulihkannya. Nah, mental seperti ini kita harus luruskan. Makanya harus kendalikan, saya akan rest dulu. Nah, itu yang saya lakukan, Bu Marta. Kemudian, ketika kita itu trading, main kontrolnya adalah kita yang namanya scalping itu menurut saya 80% observasi, 20% eksekusi. Jadi kadang saya itu cuma memantau jam 9 sampai jam 10 misalnya, kok belum ada yang oke, ternyata ya sudah. Kalau memang market gak mendukung ya jangan dipaksa trading. Kebanyakan observasinya. Kira-kira kalau aku masuk, kira-kira gimana ya, volumenya kuat gak ya. Jadi benar-benar kita tuh menganalisa sebuah eh, apa ya pasar. Menurut saya itu kita benar-benar dengan banyak pertimbangan. Yang selalu saya dalam pikiran saya itu adalah keamanan aset itu lebih utama. Karena kalau kita tuh malah gerusah-gerusuh atau mungkin bahasa Indonesianya apa ya? Ya kayak nekat atau seperti itu. Nah, kita itu Gegabah nanti gitu ya. gegabah. Nah, gegabah gitu ya, Bu ya. Kita tuh justru nanti malah cut loss. Kalau cut loss itu malah berpikir kalau mau cari profit itu hanya untuk memulihkan modal, mah capek gitu. Jadi benar-benar kalau kita mendingan diem, diem, tapi aset kita aman. Kalau bisa kita besok kalau ada peluang kita ambil biar profit, biar selalu bertumbuh. Itu dia yang juga selalu saya tanamkan kepada teman-teman saya atau mungkin murid saya yang sekarang belajar kayak Aldo, kayak Boston dan teman-teman saya, Puput, di mana dia tuh juga udah berhasil di World Championship season 4. Ingat keamanan aset itu utama gitu. Di saham itu kamu kalau nggak punya aset, kamu nggak bisa transaksi ya kemudian itu. Aset itu nomor satu keamanannya. Kalau sekali kamu aset itu kamu lengah, kamu nggak lindungi aset kamu, turun, kamu nggak batasin juga cut loss, masih portomu minus, uangmu kejebak di sana, ketika ada saham yang rame, kamu nggak bisa ambil peluang. Ya, itu dia, kamu rugi secara waktu gitu. Maka dari itu selalu saya tanamkan seperti itu. Ya, kurang lebihnya kalau dari saya gitu sih Bu. Dan yang ketiga adalah jangan sampai over trading. Rasa bersyukur juga penting. Kalau kita itu memang mind control saya ketika market berjalan, kalau kita memang udah untung sebuah saham, ya tolong kendalikan. Kalau habis kita jual ternyata naik, kita harus bersyukur. Dan kalaupun Anda ingin mengambil lagi, kok menurut saya ini masih ada peluang, ambil tapi kurangin size-nya. Jangan sampai Anda sama. Kalau sama nanti justru kalau turun, profit Anda diambil lagi. Jadi anggap aja Anda udah dikasih profit nih, kok ternyata ada peluang lagi ya Anda ambil size-nya, anggap aja nanti dapat tambahan profit. Aku sih mikirnya selalu gitu, Bu. Jadi nggak tabu ya Pak Bekti kalau misalnya kan ada yang bilang bahwa oh kalau udah untung keluar aja. Maksudnya kalau udah untung di satu saham jangan masuk lagi. Bisa masuk tapi dengan size-nya yang lebih Ya, kecil gitu ya. iya, saran saya dikurangin size-nya gitu aja. Iya. Biar nanti kalau ada penurunan tidak ngurangin profit kita gitu, nggak ngambil Mm-mm. profit kita. Oke. Nah, Pak Bekti, ini ada pertanyaan juga, Pak Bekti. Kalau misalnya nih akhir-akhir ini kan marketnya nggak jelas ya, mungkin sideways gitu ya bahasanya Iya, nggak jelas. Jadi iya. marketnya sideways. Boleh minta tipsnya nggak? Jadi buat nasabah atau buat peserta nih yang nggak sempet mantengin market terus gimana? Gimana? Padahal mungkin sebenarnya udah untung nih kemarin, tapi terus Mm-mm. sekarang jadi BEP atau malah rugi nih. Gimana nih Pak Bekti kalau kondisinya seperti ini gitu? Oke, market sideways itu menurut saya lebih mematikan daripada market bearish. Kenapa? Sideways sangat membingungkan. Kalau kita itu arahnya nggak jelas. Ketika kita itu beli saham berharap naik, nggak jadi naik-naik, malah turun-turun. Ketika kita jual, jadi naik. Jadi serba membingungkan kan. Makanya tadi saya juga bilang Jumat kemarin aja saya juga nggak transaksi. Dan seminggu ke belakang ini saya nggak maksimal transaksinya. Kenapa? Karena benar-benar susah. Iya, itu cuma di situ-situ aja. Saham-saham blue chip belum gerak. Kemudian memang selalu ada peluang di market. Saham-saham kecil selalu ada yang manggung gitu kemarin-kemarin. Cuman bagi saya kalau memang menurut Anda nggak siap, ya jangan dipaksa. Kalaupun sideways seperti ini menurut saya, yang paling penting lindungi aset Anda. Nggak harus kok di saham itu menurut saya, nggak harus dipaksa Anda tuh harus trading tiap hari. Tetapi kalau Anda bisa menemukan sebuah momentum ketika saham itu murah,
malah justru dapat banyak. Saya ambil contoh, saya punya rekening swing dan rekening untuk investasi. Saat ini, detik ini, dalam kondisi cash mengendap. Tapi itu ibaratnya saya menggunakan ibaratnya sebuah nuklir ya, akan saya gunakan ketika market itu mendukung banget atau mungkin terkoreksi cukup tajam, murah, aku akan ambil, aku akan pakai gitu. Jadi nggak tiap hari tak pakai, tapi justru ternyata setelah saya analisa, itu bisa menghasilkan lebih. Contohnya, kemarin waktu 2020, itu kan sempat turun luar biasa IHSG. Saya bisa beli harga Astra harga 3.800-an, artinya bisa beli di harga murah. Ketika turun, aku beli, itu baru saya keluarkan. Tapi karena aku timingnya pas, ketika harga itu murah, justru malah mendapatkan potensial rebound yang luar biasa. Mungkin bisa jadi dibanding Anda yang mungkin trading tiap hari gini, bisa jadi banyakan yang kayak gitu. Tapi dia sekali dapat momentum, bisa dapat. Nah, maka dari itu yang ingin saya tegaskan adalah jangan dipaksa untuk trading kalau memang nggak memungkinkan. Tunggu ketika marketnya rame. Memang di sini untuk mengetahui itu sideways, itu bearish, atau itu bullish, susah, memang agak susah. Tetapi di sini adalah lihatlah ketika respon pasar. Nilai transaksi pasarnya besar enggak. Nah, itu dari situ kita bisa analisa lagi gitu. Baik, baik Pak Bekti. Nah, Pak Bekti kalau misalnya nih terkait dengan saham-saham yang blue chip nih Pak Bekti, tadi tadi kan kita ngomongin yang trading. Kalau misalnya blue chip, kalau misalnya nih kita sudah floating loss misalnya 50%, 30% begitu ya. Kalau dari Pak Bekti sendiri bisa nggak sih kita melakukan average down untuk saham-saham seperti ini? Menurut saya tuh average down itu kita harus terapkan di saham-saham tertentu ya Bu, menurut saya. Kalau sahamnya itu saham-saham blue chip itu masih menurutku masih ya. Aku kadang menerapkan juga. Biasanya saya beli itu 3 lapis ya. Beli saham ketika tidak sesuai harapan, kemudian turun saya akan beli lagi. Ketika tidak sesuai harapan saya akan beli lagi. Jadi saya cicil. Tapi kalau Anda belinya saham-saham sorry lapis 3, saham-saham gorengan, saya nggak rekomendasi untuk average down, langsung cut loss kalau saya pribadi. Ketika waktu itu pahit ya pahit, tapi justru itu melindungi aset Anda. Karena belum tentu apa yang Anda beli di saham gorengan itu bisa balik dalam waktu cepat. Saya punya teman udah 12 tahun belum balik juga ke harga BEP-nya gitu kan, karena nggak mau disiplin. Apakah ini yang disebut dengan investasi saham? Makanya kan nggak. Di sini kita harus dituntut belajar. Makanya gunanya kita itu belajar di saham biar kita itu tahu apa yang harus kita lakukan, intinya seperti itu. Baik, Pak Bekti. Nah, Pak Bekti, kita waktunya udah nggak lama Oh, lagi, jadi saya nggak cariin kerasa. dua, dua pertanyaan terakhir ya, Pak Bekti. Boleh, boleh. Nah, pertanyaan berikutnya ini tentang scalping nih. Jadi, kalau Mhm. misalnya Pak Bekti scalping, itu chart intervalnya, Pak Bekti, interval time-nya pakai yang berapa, Pak Bekti biasanya? Pendek. Saya pakainya yang 5 menitan, yang menitan, rata-rata yang menitan itu yang saya pakai. Kemudian kalau untuk chart sebenarnya saya sendiri untuk scalping tidak terlalu banyak ke chart karena lebih mengutamakan bid overnya. Yang paling penting adalah pengamatan bid overnya, volumenya, tebal tipisnya, siapa yang ngantri, broker summary-nya ke itu. Saya lebih ke itu sih Bu. Chartnya cuma simpel aja dan paling cuma menitan untuk pertimbangan referensi untuk melakukan jual dan beli lagi Tambahan gitu. begitu ya, Pak Bekti? Tambahan bener. Iya. Nah, Pak Bekti, kita ke pertanyaan terakhir untuk hari ini, dan sahabat Mira Eset, mungkin mohon maaf nih untuk sahabat Mira Eset yang pertanyaannya belum bisa dijawab, tapi saya coba cariin satu pertanyaan terakhir yang mungkin bisa mewakili pertanyaan sahabat Mira Eset. Pak Bekti, kalau misalnya untuk modal, untuk trading dengan Mhm, modal yang relatif kecil, menurut Pak mhm, Bekti, itu sarannya apakah kita all in, jadi di satu emiten mhm, untuk dapat growth yang lebih baik, atau mhm. membaginya ke dalam beberapa saham, Pak Bekti? Oke, di sini ada 2 poin yang pertama adalah lebih ke kesiapan diri masing-masing. Kalau uang kecil itu Anda merasa ibaratnya sudah ikhlas, siap gitu Mhm. kan, ya itu tergantung pilihan. Saya juga menawarkan ke Anda misalnya nih dari asumsi dari Yogyakarta ke Jakarta. Kalau kita itu naik kereta ya akan lebih cepat, tapi kalau kita naik sepeda ya lebih lambat, jadi opsional. Memang kalau Anda itu pengennya cepat, ya all in, jujur. Saya juga melakukan all in. Kalau pertimbangan saya waktu itu adalah modal saya kecil, kemudian saya masih muda. Kalau saya itu beli terus cuman didiamkan kayak konsep investasi, kapan saya bisa majunya? Makanya saya all in dan belajar trading in out gitu. Makanya itu untuk mengasah skill trading saya. Dan itu menurut saya pribadi ya, itu akan lebih cepat. Karena kalau all in itu kan compounding, kayak digulung menggulung aset.
Tapi kalau Anda diversifikasi memang agak lama, tetapi resikonya lebih minim dibandingkan yang all in. Jadi tergantung ke kesiapan Anda. Kalau Anda siap resikonya, pasti peluang profitnya tinggi. Tetapi kalau Anda nggak siap resikonya, ya diversifikasi. Karena konsep investasi saham itu juga dianjurkan untuk diversifikasi saham. Tapi kalau Anda melakukan all in, tentunya ada reward yang gede, tapi juga ada resiko yang gede. Nah, bercermin dari Hot Championship Season 2 dan 3, saya masuk kategori return juga. Ya, saya jujur gulung-menggulung aset. Karena kalau nggak itu nggak dapat mungkin sebulan ratusan persen itu nggak mungkin gitu kan. Tapi itu yang saya lakukan. Tapi saya udah tahu, saya udah ngukur resiko dalam diri saya siap resikonya. Nah, maka dari itu kembali ke diri Anda, siap nggak resikonya? Gitu. Selalu resiko harus Anda persiapkan nomor satu. Kalau Anda itu udah mengukur resiko, berarti Anda itu sudah baru bisa bicara profitnya. Ibaratnya kita mikir pahitnya dulu. Kalau udah pahitnya itu kita siap, pasti enak mikir manisnya gitu. Baik, Pak Bekti, terima kasih banyak dan luar biasa sekali nih sahabat Mirai Asset, pelajaran-pelajaran yang bisa sahabat Mirai Asset dapatkan hari ini. Jadi untuk sahabat Mirai Asset yang mungkin saat ini masih trading pemula, itu tadi sudah dapat tips and triknya nih dari Pak Bekti, dan juga untuk mungkin yang sudah trading tahunan gitu ya, tadi Pak Bekti udah juga ngajarin bahwa tadi nih yang penting itu adalah bagaimana mengukur resiko yang pertama ya Pak Bekti, Ya. baru kemudian kita ngomongin return. Dan tentunya di minggu depan kita juga punya topik yang sangat menarik ya Pak Bekti. Minggu depan kita akan bicara tentang apa nih Pak Bekti? Kesalahan-kesalahan para trader, Bu. Jadi Kerap kita akan kali, ya. melihat kesalahan-kesalahan para trader, dan tentunya juga sahabat Mira Asset menantikan nih untuk kegiatan mentorship di minggu depan. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Pak Bekti sudah menemani di kelas mentorship hari ini, dan selanjutnya saya kembalikan ke Rizda. Oke, terima kasih Mbak Marta, terima kasih banyak Pak Bekti untuk sesi kelasnya hari ini, menarik banget nih. Aku ke sini kembali lagi mau ngingatin, untuk hari ini kita masih ada sesi mentorship nanti jam 2 siang, itu bersama Mas Hiban, dan nanti sore jam 6:30 bersama Om Ben. Itu aja dari saya. Akhir kata, selamat pagi dan makin cuan.